Nah guys, di dalam bahasa Jepang ini terdiri dari ada huruf hiragana, katakana, kemudian kanji. Yang terakhir itu ada romaji. Kalau romaji sih nggak perlu dipelajari ya. Minasan konnichiwa, hajime maste, watashi wa Hardy desu, Indonesia kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Welcome back to my YouTube channel Let's Paradise. Hari ini aku mau membahas tentang bagaimana sih tips belajar bahasa Jepang. Nah guys, kemarin banyak banget yang tanya bahasa Jepang itu susah, bahasa Jepang itu sulit untuk dipelajari, kata siapa? Nah mungkin itu hanya pikiran kita aja. Sebenarnya belajar bahasa Jepang itu tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Dulu pertama kali aku belajar bahasa Jepang yang mana menggunakan buku referensi Minano Nihongo, itu ada dua versi, ada yang full versi bahasa Jepang dan ada penjelasan berbentuk bahasa Indonesia. Seperti ini contohnya ya guys. Ini versi Minano Nihongo 1 yang mana ada penjelasan bahasa Indonesianya. Ya, kalau teman-teman lihat seperti ini dalamnya. Nah, kemudian ada versi yang kedua, yang mana yang kedua ini semuanya full dengan menggunakan bahasa Jepang. Kalau teman-teman lihat seperti ini contohnya, tuh semuanya berbahasa Jepang. Ya, kemudian yang enaknya lagi itu dilengkapi dengan ada CD-nya ya, seperti itu. Jadi penjelasannya bisa kita dengarkan melalui laptop seperti itu. Nah, dulu pertama kali aku minat banget belajar bahasa Jepang karena kenapa? Karena dulu ingin ke Jepang. Jadi makanya dulu aku mempelajari bahasa Jepang karena ingin ke Jepang. Jadi teman-teman kalian kalau ingin mempelajari bahasa Jepang, kalian harus punya tujuan. Tujuan kalian untuk apa mempelajari bahasa Jepang seperti itu. Dulu aku ingin banget kuliah ke Jepang, kalau tidak kuliah ya setidaknya kerja di Jepang. Ya. Oke, sekarang bagaimana sih belajar bahasa Jepang ini? By the way, bahasa Jepang ini berbeda dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris Indonesia masih berbentuk alfabet Latin, tapi kalau bahasa Jepang ini dia sudah menggunakan aksara ya. Ada beberapa aksara, ada aksara hiragana terdiri dari 46 huruf, aksara katakana terdiri dari 46 huruf, kemudian ada kanji. Kanji ini lumayan ada ribuan ya guys. Kalau di zaman dulu sekitar 50.000 kanji guys, banyak banget ya. Tapi kalau sekarang ini sudah disingkat oleh pemerintah Jepang untuk anak-anak sekolah yang mereka belajar sekitar 2000 kanji, jadi tidak seperti dulu lagi guys. Nah, bahasa Jepang ini kita jangan suka, kebiasaan kita kalau belajar bahasa asing itu suka apa ya, mencari alfabet A sampai Z, kemudian kita kayak contoh kita menggunakan nama saya Suhardi, kita cari huruf M bahasa Jepang, kita cari huruf A bahasa Jepang, cari huruf M bahasa Jepang, cari huruf A bahasa Jepang, terus kita buat nama. Bukan seperti itu ya guys. Jadi bahasa Jepang itu ya pertama kita hafalkan alfabetnya, kemudian yang kedua kita harus menghafal kosakata di dalam bahasa Jepang, baru kita bisa membuat sebuah kosakata ya. Nah guys, di dalam bahasa Jepang ini terdiri dari ada huruf hiragana, katakana, kemudian kanji. Yang terakhir itu ada romaji. Kalau romaji sih nggak perlu dipelajari ya, karena masih sama seperti alfabet alfabet Latin seperti itu. Yang teman-teman harus pelajari adalah seperti hiragana, katakana, dan kanji seperti itu. Kalau teman-teman mempelajari hiragana, katakana, dan kanji, nantinya pasti teman-teman akan mudah mempelajari seperti bahasa Mandarin Hanzi, kemudian bahasa Korea Hangul, dan lainnya yang ya sejenisnya atau negara yang berdekatan seperti itu. Seperti kita mempelajari bahasa Indonesia pasti akan mudah mempelajari bahasa Melayu. Jadi saran kepada teman-teman semua, bahasa Inggris oke, bahasa Arab oke, tapi setidaknya dapat menguasai bahasa Jepang seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika kita ke Jepang, ya walaupun kita bisa berbahasa Inggris, tapi pastinya dong orang Jepang kan lebih respect, welcome kepada kita kalau kita bisa berbahasa
Jepang seperti itu ya. Setidaknya kita bisa memperkenalkan diri kita, watashi wa Hardy desu atau watashi no name wa Suhardi desu, kayak gitu. Indonesia kara kimashita, saya berasal dari Indonesia. Dozo yoroshiku onegai shimasu, nice to meet you, senang berkenalan dengan Anda. Nah, jadi untuk teman-teman semua, saya sarankan ayo semangat di dalam belajar bahasa Jepang, jadi tidak ada ruginya seperti itu. Nah, kalau teman-teman bisa bahasa Jepang, teman-teman bisa mengikuti beberapa kegiatan yang berbau tentang bahasa Jepang. Kayak kemarin aku mengikuti beberapa kegiatan, yaitu ada ASEAN Youth Forum Japan 2020 ya, itu dari kampungdigital.id. Nah, jadi aku kemarin dapat sertifikasi ini ya guys, kelihatan ya guys ya. Jadi ya, bahasamu batas duniamu, tidak ada ruginya kita mempelajari sesuatu bahasa yang baru ya. Jangan kita merasa berada di zona aman ketika kita bisa berbahasa Inggris, tapi pelajarilah bahasa yang lain. Kita harus mencoba sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang di luar zona aman kita, seperti itu. Apalagi bahasa Jepang, saya yakin teman-teman semua kalau punya niat, komitmen, sungguh-sungguh pasti bisa berbahasa Jepang, seperti itu ya. Bahasa Jepang ini setidaknya kalau untuk basic atau pemula bagi kalian ya, setidaknya hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menguasai hiragana, katakana, kemudian ungkapan-ungkapan dasar dan sedikit beberapa kanji. Itu pun teman-teman harus komitmen, konsisten dan sungguh-sungguh ya. Sebenarnya kembali lagi tergantung dari kesungguhan atau niat teman-teman di dalam mempelajari bahasa Jepang. Jadi saya harap kepada teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah kolom ini. Dan silahkan jika video ini bermanfaat di like, kemudian share, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke? Baik, sekian dan terima kasih.